Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa nih Ananda Soli dan Soliha, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, Ananda Soli dan Soliha, bertemu lagi dengan Ustazah Zahra di pembelajaran tema 1, subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Di pembelajaran 1 dan 2, Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Ya, coba Ananda Soli dan Soliha, mari kita berikan tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Baik, di sini kita lihat gambar pertama, ada teman-teman Udin lagi main kelereng. Ya, ini mencerminkan sikap rukun. Berikan checklist ya Ananda Soli dan Soliha. Di gambar yang kedua, kita lihat ada teman Udin yang lagi main sepak bola. Nah, apakah ini mencerminkan sikap rukun? Nah, lihat, yang satunya main bola, yang satu lagi malah berantem. Maka ini jawabannya tidak menunjukkan sikap rukun. Gak usah dikasih checklist ya Ananda Soli dan Soliha. Nah, sekarang lihat gambar yang ketiga. Di sini kita lihat teman Udin yang lagi main ayun-ayunan. Nah, yang satu mendorong, yang satu lagi didorong. Ya, bergiliran. Mereka bermain secara bergiliran. Nah, ini menunjukkan sikap rukun. Ananda Soli dan Soliha boleh berikan checklist. Untuk selanjutnya kita lihat ada teman Udin yang lagi main ayun-ayunan tapi saling berebutan. Aku dulu yang naik. Nah, ini sama sekali tidak mencerminkan sikap rukun. Ini jangan di checklist ya Ananda Soli dan Soliha. Gambar terakhir kita lihat ada teman-teman Udin yang lagi main sondah. Main sondah, lihat temennya, ada yang loncat terus jatuh, malah diketawain. Ini juga sama sekali tidak menunjukkan sikap rukun ya Ananda Soli dan Soliha. Apakah Ananda Soli dan Soliha sering bermain bersama teman-teman? Sering ya pasti. Lalu bagaimana sikap Ananda Soli Soliha ketika bermain dengan teman? Harus rukun ya ketika sedang bermain. Nah, apakah Ananda Soli dan Soliha dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Kalau nggak rukun kayaknya berantem ya. Mudah-mudahan Ananda Soli dan Soliha, murid SD IT Al-Alawi, semua bisa bermain dengan rukun ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang pertama di halaman 51. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Kata Udin, "Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Kata Edo, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Jawab Udin, "Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Kata Edo, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor." Jawab Udin,
Tidak apa-apa, Dok. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Ananda Soli dan Soliha, Udin dan Edo mengajak semua teman untuk bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Ananda Soli dan Solihah pun harus seperti itu ya. Tidak boleh memilih-milih teman dan harus saling menjaga kerukunan. Nah, di sini sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Nah, kalimat ajakan di sini ada yang pertama, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Nah, ini juga boleh ya kalimat ajakan. Terus di sini ada, "Ayo, ayo aku bonceng naik sepedaku." Itu boleh deh ya. Itu ajakan, kalimat ajakan ya. Tuliskan kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Ananda Soli dan Soliha masih ingat kan bagaimana caranya kita membuat kalimat ajakan? Kalimat ajakan itu berawalan dengan kata apa sih? Ya, pertama, ayo, ayolah, mari, marilah, yuk. Nah, itu ya. Kita boleh pakai kata itu untuk awalan. Baik, Ustazah akan berikan satu contoh. Misalkan, "Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini kalimat ajakan. Nanti Ananda Soli dan Soliha boleh mengisinya di sini ya. Satu contoh saja. Jika sudah, kita masuk ke halaman 52. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Menurut Ananda Soli dan Soliha, yang mana dulu nih yang harus diurutkan? Yang pertama. Ya, betul yang ini ya, yang diurutkan pertama. Nah, di sini ada percakapan. "Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Jawab Made, "Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya." Nah, kata Made. Nah, ini yang pertama ya, kalimat ajakan. Nah, yang kedua, kira-kira yang mana nih gambarnya Ananda Soli dan Soliha? Ya, betul yang ini ya, yang kedua. Nah, setelah itu Made dan Udin, Made dan kawan-kawan bermain kelereng. Dan urutan yang terakhir pasti yang ini dong, iya kan Ananda Soli dan Soliha? Iya, di sini ada percakapan lagi nih. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi di sini sebelum, sedang bermain, dan sesudah bermain. Jadi mengurutkannya dari bawah ke atas ya. 1, 2, dan 3 atau 3, 2, dan 1 seperti itu ya Ananda Soli dan Soliha. Ayo menulis. Tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52 tadi. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Baik, Ustazah akan berikan contoh ya. Contohnya seperti ini nih ceritanya. Udin dan Edo mengajak Made untuk bermain kelereng di lapangan. Made setuju, tetapi harus mengambil kelerengnya terlebih dahulu. Kemudian mereka bertiga bermain kelereng di lapangan. Setelah selesai bermain, Made mengajak Udin dan Edo untuk menjaga kebersihan. Nah, contohnya seperti itu ya Ananda Soli dan Soliha. Baik, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, Ananda Soli dan Soliha, di gambar ini Udin dan teman-temannya sedang bermain apa? Ayo. Ya, betul. Udin dan teman-temannya sedang bermain layang-layang. Di halaman 54, perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut.
Nah, kita perhatikan menirukan gerakan bermain. Yang pertama ada menirukan gerakan ya, seperti ini. Terus ada gerakan kaki, meniru gerakan kaki. Nah, dibuka, disilang, dibuka lebar, ditutup. Nah, sekarang ada gerakan kepala. Lihat kanan dan lihat kiri. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala dan kaki ya, Ananda Soli dan Soliha. Di sini ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada berapa? Ada 115. Ada 100 ditambah 10 ditambah 5. Jadi jumlahnya 115. Kelereng Udin jumlahnya ada 115. Sekarang kelereng Edo ada 124. 100 ditambah 20 ditambah 4. Jumlahnya 124 ya. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu. Bila digambarkan dengan kubus satuan, itu akan seperti ini Ananda Soli dan Soliha. Di sini ada kelereng Udin. Jumlahnya tadi berapa? 115. Kalau dikubuskan, ada kubus ratusan, ada 1 ya. Ada 1 kubus puluhan dan ada 5 kubus satuan. Jadi jumlahnya 115. Kalau kelereng Edo kan tadi ada 124. Berarti kalau digambarkan dengan kubus, ada 1 kubus ratusan, ada 2 kubus puluhan, dan ada 4 kubus satuan. Jadi jumlahnya 124 kubus. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah berapa? Yang mana? Tadi yang Udin itu jumlahnya ada 115. Kalau yang Edo jumlahnya ada 124. Jadi yang banyak yang mana ya? Ya, betul. Jawabannya kubus yang lebih banyak adalah 124. Jadi kelereng Udin lebih sedikit daripada kelerengnya Edo. Begitu Ananda Soli dan Soliha. Baik, di halaman 56, 57, dan 58, Ananda Soli dan Soliha Ustazah tugaskan untuk mengisinya sendiri ya. Hati-hati loh, di situ kita harus ingat ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Halaman 59. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Kata Udin, "Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh." Kata Edo, "Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan." Jawab Udin, "Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama." Kata Edo, "Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita." Ananda Soli dan Soliha, kita garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain ya. Nah, ingat kan bagaimana kalimat ajakan itu? Ya, berawal dengan kata ayo, mari, marilah, ayolah, yuk.
Nah, yuk kita cari di sini kata mana yang menunjukkan kalimat ajakan. Baik, di percakapan tadi kita temukan kalimat ajakan di kalimatnya Udin ya. Di sini ada, ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Nah, itu ya kalimat ajakan. Kalimat ajakan yang kedua ada di percakapannya Edo. Nah, di sini ada kata, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, di sini ada kata ayo dan kata mari. Ananda Soli dan Soliha di rumah juga ikut menggarisbawahi ya. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu, Ananda Soli dan Soliha? Mudah-mudahan sama ya. Semua sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Jadi, salah satu contoh ketika kita ingin selalu menjaga kerukunan ketika sedang bermain dengan teman, salah satunya kita bisa sering membantu teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Nah, ada lari pendek seperti ini ya, berbeda dengan lari panjang. Nah, seperti ini lari panjang. Lalu di bawahnya kita ada gambar lari melewati bilah bambu. Nah, seperti itu ya, lari melewati bilah bambu. Baik, kita buka halaman 62. Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut, ya, perhatikan gambar tersebut Ananda Soli dan Soliha yang sedang bermain menjala ikan. Nah, itu nama permainannya, menjala ikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Lihat di gambarnya ya, Ananda Soli dan Soliha. Nah, di gambar itu kita lihat yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Nanti Ananda Soli dan Soliha tuliskan di kolomnya ya. Baik, kita lihat di sini yang saling membantu dengan teman adalah nih yang berpegangan tangan ya, bekerja sama untuk menjala ikan. Terus ada lagi nih ya, yang menunjukkan saling membantu teman. Di sini Udin nolongin temennya nih yang lagi jatuh ya, nolongin Made yang jatuh. Jika kita lihat dari gambar saja, yang menunjukkan saling membantu dengan teman itu hanya sedikit. Ananda Soli dan Soliha boleh mencarinya sebanyak mungkin dan tulis di kolom yang ini ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 63. Udin menghias sepeda di rumahnya Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Nah, kira-kira Ananda Soli dan Soliha, yang mana gambar yang pertama dilakukan oleh Udin? Yang mana yo? Ya, yang pertama yang ini ya. Ketika Udin ketuk-ketuk pintu. Tuk 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 tuk, Edo. Nah, seperti itu. Yang kedua, kira-kira yang mana nih Ananda Soli dan Soliha? Ya, betul. Yang kedua, lalu Udin mengajak Edo menghias sepeda. Nah, sudah dibuka nih pintunya. Langsung diajak untuk menghias sepeda. Lalu yang ketiga, yang mana? Iya, betul sekali. Yang ketiga, di sini Udin berpamitan. Hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah, kata Edo. Dan gambar yang keempat atau gambar yang terakhir yaitu gambar yang bawah ya. Yang Edo itu bilang, "Baik, Din,
kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, itu ya percakapan nomor 4, gambar nomor 4 berarti ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 64. Tuliskan kalimat sesuai gambar. Nah, kira-kira kalimat apa yang akan kita tulis kalau kita lihat gambar ini nih? Yuk kita tulis sama-sama. Di sini kita mulai dari Udin datang ke rumah Edo dengan mengetuk pintu. Kemudian mereka menghias sepeda bersama. Karena hari sudah sore, Udin berpamitan untuk pulang dan beribadah. Edo mempersilahkan dan mengajak melanjutkan lagi keesokan harinya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita di gambar di atas. Nah, Ananda Soli dan Soliha boleh mengisinya dengan bimbingan ayah dan bunda ya. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau untuk membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengalaman Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Ananda Soli dan Soliha masih ingat kan? Sila 1 dan sila kedua? Ya, coba ditulis saja ya di situ jawabannya. Alhamdulillah, dicukupkan sampai sini dulu ya Ananda Soli dan Soliha. Untuk penugasannya, Ananda Soli dan Soliha diminta untuk mengisi di halaman 51 sampai dengan 53, 55 sampai dengan 58, 62 sampai halaman 66. Ustazah yakin Ananda dan Soliha dapat mengerjakan tugas-tugas berikut ya. Apalagi yang memperhatikan video pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah ya Ananda Soli dan Soliha. Bertemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.